Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fathaillah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran PKNSD. Dalam video ini saya Rulin Gulita dengan NPM 101 dan kelompok saya Mela Anggraini dengan NPM 106, Eliza Sari dengan NPM 112, Wahyuni dengan NPM 113, dan Dewi Resikawati dengan NPM 232 akan mempresentasikan hasil laporan kelompok kami yang berjudul Pengembangan Media Pop-up pada Pembelajaran Pancasila di Sekolah Dasar. Selanjutnya, latar belakang masalah. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran penting di sekolah dasar. Melalui pembelajaran PKN, siswa diajarkan nilai-nilai kebangsaan, tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta sikap cinta tanah air. Namun, dalam praktiknya banyak siswa merasa bosan saat mengikuti pelajaran ini karena penyampaian materi yang bersifat teoritis dan kurang menarik. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditetapkan sebuah rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana efektivitas media pop-up pada mata pelajaran Pancasila di SD Negeri 1 Panansari? Dan selanjutnya, tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas media pop-up pada mata pelajaran Pancasila di SD Negeri 1 Panansari. Selanjutnya yaitu pengertian belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu pengetahuan, menguasai kompetensi tertentu dan membentuk sikap peserta didik. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses mengatur, mengorganisasikan lingkungan sekitar siswa, sehingga menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Menurut Hasan 2021, media pembelajaran adalah sarana yang berisi informasi atau pesan instruksional yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Media ini berperan sebagai penyampaian pesan atau informasi yang mengandung tujuan atau maksud pembelajaran. Selanjutnya, pengertian media pop-up. Menurut Umam, pop-up merupakan inovasi dalam bentuk buku yang mampu menampilkan potensi dan isi buku tersebut melalui desain 3 dimensi yang dimunculkan melalui penggabungan, lipatan, gulungan maupun putaran. Kelebihan dan kekurangan media pop-up book. Kelebihannya yang pertama, bisa menumpaskan keterbatasan waktu. Yang kedua, ruang serta aksesibilitas terhadap benda-benda atau daya tarik yang tidak selalu tersedia di dalam kelas. Yang ketiga, selanjutnya memiliki sifat khusus yang membuatnya akan semakin nyata dibandingkan media lisan. Yang keempat, berpotensi alat pembelajaran yang cocok untuk berbagai kelompok umur karena dalam bentuk ini terutama halamannya bisa ditampung informasi serta gambar sesuai dengan konsep dan dari pop-up book dan ukurannya yang 3 dimensi membuat membaca menjadi lebih menarik. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama biaya yang cenderung lebih tinggi. Yang kedua, proses pembuatannya yang sulit. Yang ketiga, memerlukan investasi modal yang cukup besar. Dan yang keempat, memakan lebih banyak waktu dalam pembuatannya. Selanjutnya yaitu manfaat media pop-up book. Menurut Daryanto 2010, media pop-up book digital memiliki beberapa manfaat yang sangat berguna, yaitu yang pertama, mengajari siswa menghargai buku termasuk buku digital atau apapun itu. Yang kedua, kesesuaian media dengan gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar visual dan mendengar. Yang ketiga, memperluas pengetahuan anak untuk memberikan gambaran tentang bentuk suatu benda atau pengenalan benda. Dan yang keempat, dapat digunakan sebagai media untuk menanamkan kecintaan membaca pada anak. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Penerapan sila-sila Pancasila. Penerapan sila pertama yaitu bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya yang pertama, selalu tertib dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, tidak berbohong kepada guru maupun teman. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayanginya. Selanjutnya, penerapan sila kedua, yaitu rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya yang pertama, menolong teman yang sedang kesusahan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman. Dan yang ketiga, berbagi makanan dengan teman lain jika sedang makan di depan teman lain. Selanjutnya, penerapan sila ketiga yaitu pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Penerapannya yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan. Dan yang ketiga, tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain. Selanjutnya, penerapan sila keempat yaitu kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya yang pertama, membiasakan diri bermusyawarah menyelesaikan masalah dengan teman-teman. Yang kedua, memberikan suara dalam pemilihan. Dan yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya, penerapan sila kelima yaitu padi dan kapas menjadi simbol sila kelima
Atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya yang pertama berlaku adil kepada siapapun, yang kedua berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata, dan yang ketiga seorang ketua memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan anggotanya. Selanjutnya, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pengembangan, yaitu R&D, yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. Metode R&D dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengembangan dan uji coba media pembelajaran yang baru, yaitu pop-up book yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi Pancasila. Terus selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik sekolah dasar kelas 2, karena pada rantai kelas ini, materi tentang Pancasila biasanya diajarkan dalam kurikulum nasional. Kemudian teknik dan instrumen penelitian di sini ada 4. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua yaitu observasi, yang ketiga angket, dan yang keempat tes. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi data yang melibatkan kombinasi berbagai sumber data seperti siswa, guru, dan observasi langsung. Kemudian, rencana langkah-langkah tahapan kegiatan penelitian, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu analisis, tahap analisis, kemudian yang kedua yaitu desain atau tahap perancangan, kemudian yang ketiga yaitu development atau tahap pengembangan, kemudian yang keempat implementation atau tahap implementasi, kemudian yang kelima yaitu evaluasi, tahap evaluasi. Ada rencana jadwal pelaksanaan penelitian, yaitu ada analisis kebutuhan, kemudian desain pop-up book, kemudian pengembangan prototip, kemudian ada uji coba dan implementasi dan evaluasi dan analisis data. Kemudian rencana jadwal pelaksanaan penelitian yaitu terdapat di tabel di atas, yaitu rencana anggaran pembuatan produk pembelajaran media pop-up book. Di sini kita membutuhkan ada 8, yaitu ada kertas karton, kertas warna, lem kertas, tinta warna, spiral atau jilid, kemudian ada plastik sampul, desain ilustrasi, dan gunting. Nah, seperti yang di tabel sini, kita menghabiskan biaya sebanyak 130.000. Jadi, dalam pembuatan pop-up book, kita memerlukan biaya 130.000. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Kemudian hasil produk pengembangan, produk media yang dikembangkan dalam penelitian ini berbasis pop-up book atau buku besar yang di dalamnya berisikan gambar dan tulisan yang berukuran besar. Pengembangan produk media ini menggunakan metode Research and Development atau R&D dan dilaksanakan melalui 5 tahap berdasarkan model ADY, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Kemudian, yaitu hasil produk pengembangan. Prosedur ini menggunakan 5 tahapan seperti pemaparan, yaitu yang pertama tahap analisis, ada analisis kesenjangan kinerja, ada analisis tujuan instruksional, kemudian yang kedua yaitu tahap desain atau perencanaan, yaitu yang pertama menyusun tujuan, kemudian menentukan topik mata pelajaran, dan yang terakhir itu mengembangkan spesifikasi media. Kemudian tahap development atau pengembangan. Yang pertama yaitu ada rancangan produk, kemudian pengumpulan data dan penyusunan materi, kemudian yang ketiga yaitu desain halaman, kemudian yang keempat percetakan dan pemotongan, dan yang kelima perakitan dan penempelan pop-up book, yang keenam penyempurnaan visual dan teks, yang ketujuh penjilitan, yang kedelapan uji coba awal atau alpha test, kemudian yang 9 yaitu produk diuji coba. Kemudian tahap implementation atau penerapan, yaitu uji coba lapangan terdiri dari yang pertama yaitu respon peserta didik di uji coba lapangan, kemudian yang kedua yaitu respon guru hasil dari penilaian uji coba lapangan, dan yang terakhir yaitu tahap evaluation atau evaluasi. Kemudian yaitu hasil produk pengembangan. Yang pertama hasil uji coba produk, yang pertama yaitu kelayakan produk, yang kedua validasi materi, yang ketiga validasi media, yang keempat efektivitas produk, kemudian kajian produk akhir. Yang pertama pengembangan media pop-up book, yang kedua kelayakan media pop-up book, kemudian yang ketiga efektivitas media pop-up book. Kemudian kelebihan dan kekurangan media pop-up book. Yang pertama kelebihannya yaitu desain menarik media pop-up book, yang kedua materi yang sesuai, yang ketiga metode pengembangan yang terstruktur, kemudian yang keempat validasi ahli media, dan yang kelima efektivitas yang terbukti berdasarkan uji coba. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama cakupan materi terbatas produk yang dikembangkan, kemudian yang kedua ukuran dan portabilitas media pop-up book. Baik, berikut ini adalah hasil kerja dari kelompok kami, yaitu media pop-up book. Media pop-up book yang telah kita buat, yaitu pada bagian cover terdapat judul, kemudian terdapat gambar Pancasila, serta
kata Pancasila. Nah, di dalam media pop-up yang telah kita buat, di dalamnya terdapat pengertian, gambar, dan contoh penerapannya. Pada slide pertama bisa kita lihat terdapat judul Pancasila dan terdapat gambar burung Garuda yang kita buat sendiri. Kemudian terdapat juga 5 sila dari Pancasila, dan slide kedua terdapat judul yaitu sila kedua Pancasila adalah bintang, di mana terdapat pengertian dan contoh penerapannya, serta terdapat gambar bintang. Kemudian pada slide ketiga, terdapat Pancasila, yaitu yang kedua adalah bintang, di mana terdapat pengertian dan contoh penerapannya juga. Bisa kita lihat. Kemudian pada slide selanjutnya, yaitu slide keempat, terdapat sila ketiga, yaitu pohon beringin, di mana terdapat pengertian atau arti serta maknanya. Kemudian pada slide selanjutnya, yaitu slide kelima, terdapat sila keempat dari Pancasila, yaitu kepala banteng, di mana terdapat judul, pengertian, dan contoh penerapannya juga. Kemudian pada slide terakhir, terdapat sila kelima dari Pancasila, yaitu padi dan kapas, terdapat arti dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia pop-up book dari kelompok kami. Pada bagian terakhir, terdapat nama dari kelompok kami. Mungkin itu saja penjelasan dari media pop-up book yang telah kita buat. Nah, jadi dari presentasi yang sudah saya jelaskan dan teman saya jelaskan, dapat disimpulkan prosedur pengembangan media pop-up book menggunakan model ADY yang terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap analisis, kebutuhan pembelajaran diidentifikasi melalui wawancara dan observasi, khususnya pada mata pelajaran Pancasila dengan fokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Media pop-up book telah divalidasi oleh 3 validator, yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli modul ajar. Hasil validasi menunjukkan bahwa media ini sangat layak digunakan dalam pembelajaran tanpa memerlukan revisi. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.